si Yehua, ada gereja Advent. Masya Allah, John. Semudah-mudah itu dari HKBP. Saya yakin Ibu Nora Fatmawati ini. Saya yakin dia Muslim ini. Artinya mualaf ini. Kalau enggak, si John ini sebenarnya Bang, dia sudah naik-naik ke room-roomnya kita, tapi sebenarnya yang dibawanya itu ilmunya betet ilmunya itu becet. Kenapa kau takut aku naik ke room Islam? Takut kau? Bukan, karena ya gini, udah, ilmu kau tentang Kristen saja itu sebenarnya masih kurang dibandingkan orang Kristen yang lain loh. Udah, kita uji. Kalau memang kau hebat, kita H2H, ya, kita buktikan. Sebentar, biar tahu kau, ya, kau diam dulu. Diam dulu. Kalau mengatakan Yesus itu ada katanya, dengar. Dalam Al-Ikhlas saja sudah dituliskan, diceritakan oleh Duhak. Kau diam dulu, mute-kan dulu itu. Kau dengan Cindi, dia dikasih kebenaran tidak mau dengar. Inilah sebenarnya memang sudah dibilang sama Allah. Kau kan kawin karena kau kawin tadi pindah agama. Kau kawin karena pindah agama. Udah jelas itu alasannya. Saya kawin pindah agama. Iya. Betul itu. Betul. Setelah saya sudah masuk Islam, saya dapat jodoh, saya pindah agama. Tapi tahu kau, saya masih memeluk istiqomah saya. Bukan Kristen, kau mencintai dia sehingga kau mengikuti suamimu yang saat ini, mengikuti keyakinan dia. Masya Allah, suami saya tuh akhirnya memasukkan saya Islam biar saya meninggal di dalam Islam. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya keluarga saya semuanya. Saya cuma membayangkan begini, bagaimanalah saudara-saudara saya yang lain ya. Itu saja, termasuk salah satu kau. Ini saja loh Kak. Nanti malam begini. Jadi kalau kau mau debat sama aku, silakan debat. Mute-kanlah tuh John. Kita saling saya suruh kau diam. Iya, saya tidak. Mbak Cindy, dengar dulu. Saya tidak membilangkan bagaimana Kristen itu ya. Saya tidak membilangkan. Saya sudah bilang sama si John Petrus. Saya kira si John Petrus. Saya kira dia si Simon Petrus rupanya. Tadi diam Nora. Dari tadi aku diam, ku dengarkan kau bicara. Tetapi kau sudah memframing. Artinya begini loh. Kalau kau menjelaskan kepada Cindy Monica, silakan kau jelaskan. Tapi jangan framing keyakinanmu yang lama. Loh, saya kan bodoh, memang bodoh kok ya. Nah, kan si sini nanya, kalimat bener nggak Bang? Kenapa ya kalau Kristen yang masuk Islam itu tidak apa-apa, tapi kalau Islam yang masuk Kristen itu diolok-olok sampai mau dibunuh katanya. Bener tidak abang-abang yang lain? Gak ada, paling keluarganya yang bunuh. Nah, yang marah itu keluarganya. Mbak Cindy mau dibunuh sama keluarganya Mbak ya? Nggak ada orang lain ikut-ikutan. Ini kan temannya si Cindy yang malah ikut-ikutan memponis si Cindy, bukan keluarganya. Orang tidak menyimak pembicaraan orang. Bukan, emang orang tuamu waktu kau masuk Kristen baik-baik saja? Udah dibilang bapaknya Islam, mamanya Kristen, kau nggak dengar apa dijelaskan si Cindy Monica. Ceritanya itu hampir mirip sama Diam dulu Bang John, biar dia saja berdua. Ribut kali John. Si Nora ini framing. Makanya aku bilang, aku dari tadi diam. Ketika dia mulai framing, saya baru buka bicara. Framing apa aku? Otak kau tuh kemana? Ah, inilah perkataan Islam itu, otak kau di mana? Memang otakmu tuh di mana? Gunakanlah adab berbicara. Jangan kasar. Alah, baik kali kau berbicara. Saya di sini John tidak perlu munafik. Saya di sini tidak perlu munafik yang pura-pura baik. Ya nggak perlu pura-pura baik. Pakai adab lah. Cindy. Iya Kak. Ya, begini loh. Gini loh, pada waktu diturunkannya Al-Ikhlas itu yang menyatakan keesaan Allah kan, betul tidak? Kalau kau memang Muslim, ya, kan sudah dibilang, diceritakan oleh Duhak bahwa kaum musyrik Quraisy telah mengirim seorang bernama Amir bin Tufail membawa pesan-pesan untuk disampaikan kepada Rasulullah. Pesannya sebagai berikut: Hai Muhammad, engkau telah merusak kepercayaan kami, sudah memberatkan Tuhan-Tuhan kami. Rupanya engkau telah mengingkari agama nenek moyangmu. Nenek moyang Rasulullah dulu memang bukan Islam. Kalau engkau mau sur dari polamu itu, akan kami berikan kekayaan katanya. Sampai Rasulullah itu disogok. Akan kuberikan engkau kekayaan, akan kuberikan engkau perempuan, akan kami obati jika engkau gila.
Katanya. Tapi Rasulullah menjawab, aku tidak miskin, bukan gila dan tidak pula ingin perempuan. Aku adalah Rasul Allah. Dan akhirnya diturunkanlah surat Al-Ikhlas. Kalau saya di sini tolong abang-abang Muhammad Hanafi dengan yang apa mengkoreknya. Karena apa? Karena memang pada waktu Rasulullah sebelum datangnya Nabi Muhammad, agama-agama itu sudah terlalu banyak untuk menyembah yang tidak baik. Tapi kalau misalnya Mbak Cindy memang tetap keyakinan seperti, saya tidak menyuruh Mbak harus pindah lagi sekarang, tidak. Mbak sendiri sudah tahu. Ya, karena di Islam juga tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Untuk masuk agama Islam itu tidak ada paksaan. Waktu saya mau mengucapkan syahadat sampai dibilang begini. Ketika ada di sini keluar dari Islam itu enggak Luar biasa Bu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko. Salam kenal Ini buat semua yang ada Ini Mbak di sini. Cindy, Bang Riko juga, mualaf juga Bang Riko ini Yang Mbak ada Cindy. di bawah, salam kenal dari saya Riko Ferdinand Yosapat dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, kotanya Ahok. Kami memang mualaf, ya, dari tahun 2008. Kami ini dari nol tidak pernah mengemis, tidak pernah meminta-minta. Kami berusaha di bawah kaki kami sendiri, di atas kaki kami. Jadi menjadi mualaf itu tidak manja, harus berusaha keras. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, berdagang. Dan kami pun ikut berdagang itu yang dianjurkan dengan cara yang ditentukan. Kami sedang berjual makanan cemilan khas Pulau Belitung untuk daerah Jabodetabek. Masih bisa kami layani pengiriman karena cepat sampai. Tapi karena keluar kota seperti Sulawesi, Sumatera, kami tidak terima lagi. Hanya untuk daerah Jabodetabek untuk minggu terakhir ini. Yang kami jual adalah abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, dan terakhir adalah empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang berminat daerah Jabodetabek silahkan follow kami dan WA kami yang tertera ada di bio. Nanti saya ketik juga WA-nya saya. Langsung di save dan untuk pemesanan ya. Insya Allah kami amanah dan halal. Dan juga untuk yang mau bersedekah cemilan di Pulau Belitung silahkan kami juga menerima. Nanti kami bikinkan dokumentasinya, kami serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga double lah pahalanya. Insya Allah kami amanah dan halal juga. Host, terima kasih atas kesempatan ini. Silahkan untuk lihat-lihat VT kami, lalu save WA kami ya. Jualan aja. Oke. Iya. Amin ya Rabbal. Itu saja. Mandru, Mbak aksiomatik Cindy ada yang mau ditanya lagi, Mbak. Jadikan moderator Mandru biar dia bisa membersihkan tapping-tappingan yang nggak manfaat. Gitu. Mbak Cindy ada yang mau ditanyakan, Host. Mbak. Ustaz Hanafi, host. Biar saya turun, siapa tahu ada yang lain mau naik deh ya, gantian deh ya. Oke. Thank you Bang Darman. Emang Bang Darman Iya, emang Pak. tempatnya untuk si John, Bang Darman. Emang kamu emang Iya. pas banget buat si John memang. Iya, Thank you. Nanti kalau ada Semangat. kosong, iya saudaraku ya. Siap, Enggak apa-apa Bang aku Darman. turun gantian. Saling bantu doa, mohon koreksinya. Siap, lanjut. Deriko, Dek Nora pertahankan imannya, insya Allah dijanjikan kita akan Amin. surganya. Ya Bu No. Dek Cindy, tolonglah Ya, makasih kembali ya, kepada Bang. iman Anda gitu ya. Coba dibaca baik-baik dan belajar dengan Ustaz Hanafi yang ada di sini. Ya sekian ya, kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam. Moga sehat semua seluruhnya ya. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Iya, Mbak Cindy ada yang mau ditanyakan, Mbak Cindy? Saya nggak punya saya nggak jengkel kok meskipun saya dikatain orang bawah kayak orang Suaranya putus-putus, Mbak. Tenang aja Bang Cindy, buktinya di sini kami sendiri nggak pernah kok ngomong apa-apa sama Bunda Cindy, ya kan Mbak Cindy, nggak, pen-pen aja kita. Iya nggak, Iya kan? kan aku kan tujuannya naik kan cuman sharing aja, tidak mau Iya, dan kami menanggapi dengan baik kok. Tidak pernah kami malah Iya. membuat satu kalimat-kalimat yang menyudutkan. Saya Pada saya Bunda gini, Cindy. Mbak. Saya begini, Mbak.
meninggal pun opung kami, bapak udah kami yang di Tarutung itu, tetap saya datang. Tetap saya datang. Saya berjilbab pun saya tetap datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Saya bukan cerita menjadi musuh sedikit. saya. Saya cerita sedikit ya. Ibu Iya, saya iya, itu mualaf. Ibu saya mualaf, abang saya yang nomor 2, nomor 1 itu mualaf. Karena beda bapak. Waktu kawin ibu sama bapak, mereka dititipkan kebetulan salah nitip. Nitipnya ke orang Kristen. Mau nggak mau dia jadi Kristen. Sebetulnya ibu saya itu udah mualaf jauh sebelum dia nikah sama bapak saya. Nah, kalau misalnya cerita masalah tragis, kalau saya dengar dari penuturan ibu saya, cukup tragis. Itu ibu saya sampai ditodongkan pistol ke kepalanya sama saudara saya, sama pamannya dia. Wallah demi Allah nih, saya lagi di jalan tol. Ibu saya cerita begitu. Masa saya nggak percaya cerita ibu saya? Tuh, sampai terakhir diusir, ditanya karena dia tinggal sama kakek, sama nenek. Ya udah, kalau kamu mau nikah sama si Rul, sana pergi. Ibu saya cuman bawa baju yang nempel di badan sama satu gelas tikar. Dah, itu doang. Setelah ditodong pistol kepalanya. Tuh, karena paman saya dari salah satu instansi dulu. Begitu loh, Pak. Jadi jangan bercerita kalau memang di yang mualaf itu nggak ada nggak ada pressure gitu ya. Coba lihat saudara-saudara kalau Mbak Cindy perhatikan ada di sini juga namanya Bang Honorius, Mbak Lisa Mariam, banyak juga kondisi juga pun sama gitu. Begitu Mbak Cindy, mungkin sedikit aja dari saya gitu. Selebihnya saya serahkan sama guru-guru saya, sama Mbak Nora juga, sama Mbak Riko. Mbak Riko ini juga mualaf loh. Bang Riko betul kan mualaf kan Mbak Riko. Dan mungkin yang satu mungkin nanti Ustaz Hanafi bisa sambung doanya biar nyambung antara anak sama bapak. Sekarang bapaknya itu Mas Islam ya. Iya. Coba itu pertanggungjawaban bapak itu berat sekali nanti di akhirat. Bukan gitu Ustaz Hanafi ya? Tafadhol Ustaz. Iya, betul. Jadi Mbak Cindy jujur kayaknya kita pribadi karena memang kita ini diajarkan secara keilmuan di Al-Qur'an dan Sunnah, kita tidak pernah kok diizinkan untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Maka kita itu dianjurkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita disuruh menyampaikan yang hak. Ya. Kebenaran itu harus kita selalu sampaikan. Ya, jangan sampai kebenaran itu kita malah diam gitu loh. Makanya saya tadi menasehati diri saya dan teman-teman termasuk Mbak Cindy. Ayo mainnya lebih jauh lagi. Jangan sampai Mbak Cindy ada kalimat diksi, kenapa ya orang yang masuk Islam itu fine, nggak ada masalah. Nah, berarti Mbak Cindy kurang pengetahuan dalam hal kenyataannya gitu loh. Malah merasa Mbak Cindy katanya buktinya sama keluarga Mbak Cindy bisa masuk menjadi non muslim fine aja biasa, cuman karena teman-teman kan gitu. Nah itu kan bukan urusannya dari saya, dari room ini gitu loh. Ya, kan saya kan cuman berbagi kayak sharing. Iya, nggak kan apa-apa. Makanya kita datangkan yang mualaf juga gitu. Sekarang sih aku Jangan Mbak Cindy, gini Mbak Cindy, mohon maaf saya potong Mbak Cindy. Mbak Cindy dikumpulkan di sini bukan berarti kita akan mengarahkan Mbak Cindy untuk menjadi mualaf. Minimal kita mau mengarahkan Mbak Cindy agar lebih berpikir gitu. Bukan gitu Ustaz ya. Iya, Nggak dipaksakan saya- kita nggak. Kalau hitungan kayak gitu nggak mualaf lagi tuh Bang. kan tidak Apa tuh, boleh. Bu Kan, Adi? kalau orang Ya udah dari ya katanya masuk Islam lagi. katanya kan gini, kalau udah murtad kan tidak bisa masuk Islam. Nggak Kata bisa, siapa yang Yang bilang? bilang. Siapa yang bilang? Waduh, itu suruh tanggung jawab itu. Iya itu. Nih ya, kan saya cerita, ada kata-kata. Oke nih, saya cerita sekali lagi sama Mbak Cindy ya. Ibu saya menikah sama bapak saya dalam kondisi janda, anak dua. Ibu saya Islam, ibu saya masuk Islam itu waktu dia menikah dengan suaminya yang pertama. Suaminya meninggal, lalu menikah dengan bapak saya, dititipkan kedua abang saya itu yang beda bapak ke om saya. Om saya itu Kristen, mau tidak mau karena dia dari kecil dididik sampai besar itu dia jadi orang Kristen. Begitu dia nikah kemarin, begitu pamannya meninggal, dia semua mualaf. Alhamdulillah semua kita dikumpulkan dalam satu iman. Begitu Mbak.
Nggak ada yang bilang namanya murtad mualaf. Nah itu mungkin dalilnya Ustadz Hanafi yang punya itu lebih kuat. Tafadhol Ustadz. Jadi kayak gitu, Mbak Cindy. Jangan menyampaikan sesuatu yang memang tanpa dalil. Akhirnya nanti membawanya seakan-akan Islam tidak. Bahkan kita ini orang-orang yang memang alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang didikan secara pondokan itu sangat paham gitu loh. Jadi jangan bikin-bikin cerita palsu, tidak boleh gitu loh. Kalau kata orang ya namanya kata orang, tapi harus bertanya menurut Islam bagaimana, kan harusnya begitu Saya pertanyaannya. kan nggak menceritakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bam? Ambil koloknya Bam, siapin Bam. Akhirnya agak Iya, tahu nih ntar Bam. lagi biasa, lagi gasak golok ini. Iya, kolok, Mbak Cindy. golok, Jadi, emang golok lagi Mbak kolok. Cindy, jadi perlu diingat Mbak lagi Mbak Cindy. Cindy ya. Jadi Mbak Cindy dibiarkan ada di Komal ini bukan berarti kita ada pemaksaan untuk Mbak Cindy memeluk Islam, enggak ya. Biar Iya, Mbak Cindy berpikir, insya Allah kalau memang dilembutkan hati Mbak Cindy dan pikiran Mbak Cindy, insya Allah Mbak Cindy bisa telah apa yang disampaikan sama Ustadz Hanafi. Gitu. Gitu, Mbak Cindy. Mbak Cindy, Iya. ya setidaknya Mbak kalau saturannya kembali lagi Islam, setidaknya meninggal di dalam Islam. Itu saja. Iya, tapi saya tetap yakin pada keyakinan saya tanpa menjatuhkan yang lain, Kak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, apa lagi? Saya Kalau pun masuk yakin, Islam, mau saya tidak yakin. mencemooh Kristen kok. Karena memang nenek moyang saya Kristen. Tetapi nenek moyang saya tidak bisa menyelamatkan saya, itu saja saya pikir. Ibu balik ke kita sedikit. Saya cuma berpikir seperti itu. Ya kalau udah yakin mau diapakan lagi, ya udah Iya. gitu. Imankan sajalah apa yang dikatakan dalam Bible itu. Kami cuma bisa menyampaikan apa yang ada Punya dalam keyakinan, Mbak Cindy silakan, Maaf, tapi jangan ya. bikin-bikin cerita seakan-akan tadi kalimatnya seperti yang memang nggak pantas. Cuman orang yang mualaf itu nggak pernah kok. Saya yang malah masuk non Muslim Kristen malah saya mau dikata-katain apa. Apalagi ada kalimat untuk masuk Islam udah nggak boleh lagi. Dari mana gitu loh? Tanyalah kepada Al-Quran dan Sunnah orang yang ahli. Jangan bertanya sama orang yang tidak paham gitu loh. Lah iya kan tujuannya saya naik. Ya, Kan kalau saya mau menanyakan tentang Islam, tanyakan sama Ustadz, sama orang Islam gitu Ustadz ya. Iya, Enggak, jangan maksudnya bikin gini, framing Ustaz. baru, bahasa-bahasa yang membuat orang yang sering bikin seakan-akan framing pembenaran. Ustaz, ya, orang yang bikin framing biasanya kadrun Ustaz. Iya. Apa lagi kita mau nanya ini Iya. ya mau masuk Islam masuk neraka udah urusan dia aja lah gitu kan. Kalau dia framing berarti dia kadrun gitu aja, ngapain gua ini kan bolak-balik. Memang agama kayak tes celup, keluar masuk gitu kan. Lu mau jadi kafir sana Di Al-Quran kafir itu sana. ada 3 kategori, Mbak Cindy. Pertama Islam masuk Kristen, dari Kristen Muslim lagi, Muslim Kristen lagi, Kristen Muslim lagi. 3 kali dia bolak-balik, yang ketiga kalinya lah taubatalah, tidak diterima lagi karena sudah menandakan permainan dalam hal dia dijadikan permainan seperti itu. Itu udah tegas di Al-Quran. Jadi kalau umpama masuk bolak-baliknya itu sampai 3 kali, itu menandakan dia itu adalah satu permainan gitu loh. Itu Kita cuma menyampaikan di sini ya, kesempatan kau itu cuma 1 kali kau mau masuk Islam. Kalau nggak mau ya udah urusan kau aja itu. Ya, Iya. kita cuma menyampaikan sini mau dikerak neraka pun kau ya terserahlah kau. Gitu kan. Tapi jangan kau framing pula Islam. Kalau Islam itu nggak punya periser, nggak punya tekanan, ya kan? Orang mau masuk Islam, sama aja lah. Di mana-mana orang tua tuh nggak ada yang setuju anaknya beda iman. Siapa sih? Benar, Oh. benar Bang, itu betul. Iya, Nora ini juga ini dari Kristenan juga, dulu masuk ke sini juga gimana orang ditekannya, gitu kan. Saya umur 20 tahun baru masuk Islam. Udah umur Malah yang yang lebih cukup aman itu besar ini. kalau orang Islam masuk ke Kristen itu lebih aman gitu. Aman orang Islam masuk ke Kristen, saya bilang lah gitu. Dapat duit, dapat mie, dapat apa, dapat gaji, dapat santunan gitu kan. Tapi sebatas itu aja. Setelah itu ya kalian mati sendirilah di sana. Kan gitu. Saya enggak. Itu. Saya masuk Islam nggak ada saya dapat untungnya. Tapi itu- Sebenarnya masuk yang berupa harta nggak ada. Orang nih kalau masuk Perbedaan Islam orang nih. mualaf tuh seperti itu. Sampai Bang Riko dia berjuang sendiri dengan kecerdasannya, dengan akalnya yang dipikirkan.
Masa aneh manusia nyembah manusia, kodok nyembah kodok, kan aneh gitu loh. Ya. Itu Kalau memang Bang kamu Baim, pernah Islam, Bang saya mau Baim. tanya keislaman kamu boleh nggak? Kalau kamu pernah Islam, Kakak, apa? berapa banyak kamu mengenal Islam? Saya kan sudah bilang, saya tidak mengenal saya pernah Islam tapi saya tidak sejauh Ya. melangkah terlalu Wajar. Iya masih Masa banyak orang kayak kamu nih, banyak orang kayak kamu nih dikasih mie aja mau gitu. Kasih mie, kasih beras, beli si amplop, kasih beras sekarang selesai. Banyak tuh di pelosok-pelosok kayak gitu tuh. Nah, akhirnya seperti itu. Ini bapaknya Islam, ibunya Kristen deh Bang Baim. Aduh, ya udahlah, nggak usah kasih ngaku. Yang saya mau pertanyakan begini sebenarnya, Bang. Bang, Bunda Nora, masalahnya Cindy ini ngaku pernah mondok gitu loh. Iya. masalahnya mana begini pernah yang mondok, enggak saya gini nggak loh, gini loh, Bang. Ngakunya Bang, pernah mondok, begini, Bang. Bapaknya Islam, bener Cindy, Kak Cindy? Iya, ayahku Islam. Ibunya Kristen. Iya. Waktu bapak Pernah saya mondok di yang mana? paling pertama masuk Islam, itu tidak mau lagi serumah dengan mama saya. Karena saya sudah bilang, Zina itu. sampai bapak saya tanya begini, boleh nggak anak saya pulang ke rumah? Tidak, Pak. Mama itu bukan mahram bapak lagi. Harus bapak nikahi lagi secara syariat Islam. Mana Makanya ada saya heran Islam, kalau ada bapak- begini, Pak Nora. Ada bapak Islam, mama Kristen tuh gimana Afwan, mohon pernikahannya? Bang Cindy, Mbak Cindy pernah bilang mondok di mana Mbak Cindy kalau boleh tahu? Di Keputih Surabaya, pondok pesantrennya kakak saya, Al-Ikhlas. Saya ini orang Madura, jangan bikin-bikin nama pondok yang palsu. Berarti saya tanya lagi, di pondok itu belajarnya apa? Ilmu tajwid, kitab kuning, kitab peko, Arab kuning. No. Itu udah umum. Tajwid Itu aja, udah Kalau tajwid saya, apa aja Bang, dipelajarin. Saya mondoknya di Temboro, Magetan. Wah. Saya Waktu tanya itu kitab masih- tauhidnya apa masih Kiai pelajarannya Mbak Zairon. Cindy? Kitab tauhidnya pelajarannya apa Mbak Cindy? Kitab saya ilmu tajwid, aku tuh dulu itu mondok itu tidak kayak aku itu di pondok ini tuh karena aku tuh disuruh ikut No, aliran. saya nanyanya jangan muter-muter Mbak Cindy. Saya tanya kitab tauhidnya itu pelajarannya kitab apa? Kalau nggak salah kitab tauhid itu menerangkan kayak kitab tauhid. No, nama kitab tauhid itu apa Mbak Cindy? Oh, oh. Saya lupa, makanya itu kan. Lupa. Berarti belum pernah. Gitu loh Mbak Cindy. Belajar tajwid, Karena orang tajwid, pondok saya tanya itu tajwid. udah pasti tahu pelajarannya Saya tanya. Mbak Cindy. Jadi jangan ngaku-ngaku pondok karena hanya orang pondok yang tahu pernah mondok dan hanya tukang becak yang tahu dia tukang becak. Ya Yang Allah, tahu ini- kuli bangunan hanya kuli bangunan karena dia pernah jadi kuli bangunan. Ini analogi yang pas Mbak Cindy. Jadi jangan coba-coba bohong di sini. Gitu loh Mbak Cindy. Nanya lagi ya. Tahun berapa Mbak Cindy, mondok? Cindy, saya mau tanya Cindy. Cindy pernah belajar tajwid. Pernah. Oke, Sebutkan pertanyaannya hukum pelajaran mati ada tajwid berapa? itu apa arti tajwid? Hukum nun mati berapa banyak? Sebutkan Gak hukum usah nun mati jauh-jauh berapa ke banyak? situ, Bam. Berat itu, Bam. Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Apa ya? Apa, dari kalimat apa tajwid itu? Nun sukun itu kan tajwid itu. Non sukun, non Iya, sukun. sebutkan Tajwid hukum itu nun apa mati. bahasanya tajwid itu? Sebentar Bun, sebentar Bang. Hukum nun mati ada berapa? Kalau nggak salah ada 9 kalau berapa gitu. Sebutkan satu apa? Apa itu sih? Gak apa-apa. Lihat dulu Google-nya di Kan dari searching mana? dulu Google-nya atau Coba satu-satunya. aku Waduh, lihat Google dulu Gak dekat. apa-apa, lihat Google dulu Mbak Cindy. Gak masalah, kita tunggu Mbak Cindy gitu loh. Ya Allah, kok ini kok pada seuzon semua saya Enggak nggak kenal ya. suzon, maksud saya biar Iya, pas Mbak iya. Cindy. Karena itu pelajaran dasar di pondok pesantren Mbak Cindy, nggak bisa dilupakan. Ingat Mbak Cindy, saya ini orang pondokan. Ilmu belajar di pondok itu adalah menghafal. Maka ketika menghafal itu tidak pernah terlupakan. Udah, Maka buka beruntunglah. Google, buka Google, Mbak buka Cindy. Google, Kelihatan buka Google Google. dulu Mbak Cindy, nggak apa-apa kok. Ke Google. Ke Google dulu. Kalau di sini saya sempat saya belajar. Ya, makanya kami di room ini Mbak Cindy perlu kejujuran. Bukan dengan bahasa-bahasa yang membuat seakan-akan Islam itu apa bahasa tadi Mbak Cindy pernah mondok. Saat ditanya Mbak Cindy salah. Gitu loh. Tolonglah gitu loh. Jujur itu Enggak, penting Mbak Cindy dalam hidup. Bang, Ya Ini Allah, orang Bang. suruh
Nah, Bang, tunggu dulu. Mbak Cindy, waktu mulai sekolah itu memang pelajarannya sudah agama, Sudah di MTS. agama Islam. Iya, sekolah saya MTS. sekolah bertohan, boleh dicek Oke. di Google. Ya, saya cuman satu saja yang mau saya tanya. Surat apa yang mengatakan bahwa Yesus itu Isa sebenarnya? Dan Isa itu diutus sama Allah. Itu saja. Karena dari surat itulah saya akhirnya berpaling. Aku tidak tahu, Kak. Sebentar aja saya tahu loh, Mbak. Surat Al-Maidah. Oh, Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa, Cari Mbak? dulu, Cindy, cari dulu biar mungkin bisa. Ayat 46. Kakak yang tadi yang gitu kayak ngeremehin gitu apa ya? No. Kayaknya Masalahnya Enggak. Cindy, saya saya akan begini. tanya gini. Cindy kan pernah mondok. Apa itu rukun? rukun Islam sama rukun iman No, itu tak? saya tanya arti rukun. Ya. Rukun itu apa? Rukun Islam aja dulu suruh. Bukan. Rukun. Oh. Kalimat sebelum kalimat rukun Islam ada berapa? Rukun itu apa? Itu pelajaran dasar di pondok pesantren Ibtidaiyah SD dan sebelum TK itu belajar tentang rukun. Apa itu rukun? Aku itu udah lama Kak. No, itu rukun pelajaran dasar Mbak Cindy dan rukun ya istilah rukun atau syarat. Oke, rukun mungkin lupa. Syarat, apa itu syarat? Nggak usah diajarin bang, biar dia cari sendiri nanti. Ya Allah gini loh Kak. Enggak. Saya nggak pernah mau memframing Cindy atau merendahkan. Saya cuma tanya pelajaran dasar di pondok. Apa itu syarat? Syarat rukun Islam, aku udah tahu isinya. Rukun Islam kan ada 6. Rukun Islam ada 6. Oke, nggak apa-apa ditambahin, nggak apa-apa. 5. Berubah. kurang lagi. Nggak apa-apa, lihat dulu. Saya cuma tanya, oke udah tahu rukun Islam itu ada 5. Saya tanya, apa itu arti rukun? Aku nggak tahu Kak, jujur. Makanya aku Artinya di pondok itu sebelum melangkah kepada satu permasalahan dibahas itu yang namanya apa itu rukun, apa itu syarat, itu modal sebelum melangkah kepada pelajaran. Sama Mbak Cindy tentang pelajaran apa itu syarat nih. Saya akan kasih tahu Mbak Cindy dan teman-teman yang muslim semuanya nih, saya jadikan pelajaran adanya Mbak Cindy. Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Itu pelajaran dasar di pondok pesantren. Dan ketika baru nanti ada syarat, ada rukun. Apa itu rukun? Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Simple Mbak Cindy. Itu pelajaran ibtidaiyah kalau ngaku mondok. Gitu loh. Kak, Ya, itu Iya. mungkin kalau pelajaran dasar dia udah agak lupa karena terlalu jauh ya. Coba gini aja, Mbak Cindy baca surat paling pendek yang paling dihafal. Tadi sudah, Bang. Tadi sudah dia. nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kok. Disuruh baca. Al-Ikhlas aja, Mbak. Saya pengen Oh, Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. orang pondok itu bukan AU, Mbak, tapi a'udzubillah, bukan AU. Karena AU itu artinya lain. Itu orang pondokan. Sebelum melangkah belajar makhorijul huruf namanya. Iya, saya kan bilang. No. Saya akan kasih tahu, saya pernah mondok dan saya ngajar di pondok pesantren sampai detik ini pun saya mondok. Maka anak-anak kecil sebelum melangkah ibtidaiyah belajarnya makhorijul huruf Mbak Cindy. Gitu loh. Saya lanjutkan ya bacanya ya. Kalau cuma baca mah nggak apa-apa Mbak Cindy, bisa dengan cara teks terjemahan juga bisa. Lanjut. Ya Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Intinya Mbak Cindy di sini sudah kita ketahui. Mana ada pondok yang belajar tadi? Mana ada pondok yang ngajarin kayak gitu, nggak ada Mbak Cindy. Gitu loh. Baca dari awal itu salah baca. Di room di rumah lain salah. belajar jujur. Agar kiranya jujur itu membuat Mbak Cindy selamat. Jujur itu keren Mbak Cindy. Itu loh. Karena saya bilang tadi, Iya, ini bukan Sebenarnya gini. ini kadrun ini. Mbak Cindy naik ke room ini, terus akhirnya Mbak Cindy tadi ngomong sama saya, tapi bagaimanapun Kak, saya tetap berpegang pada pendirian saya. Jadi sebenarnya tujuan Mbak Cindy menanyakan itu untuk apa?
gitu loh. Maksud saya makanya untuk cari kebenaran Mbak Nora, Mbak Cindy ini kan bilangnya pernah mondok. Dia mau cari Makanya saya kebenaran, cari pelajaran tapi yang udah dasar kita di kasih, pondok Bang. supaya bener gitu loh. Bener nggak nih Mbak Cindy pernah mondok? Gitu loh. Iya, Ya Mbak Allah, mondoknya dari umur salah. berapa, Mbak? Enggak gini aja. Kami tidak mengapa. Mbak mondoknya dari umur berapa? Aku dari kelas 3 SD aku ditaruh di panti. Ah, terus Terus panti apa nih? Panti. panti jompo atau Asuhan panti apa? Allah, Panti Kak, apa nih, aku Mbak? itu Tapi adanya bapaknya. Bapaknya anak anda taruh di panti. piatu. Ayahku nikah lagi. Aku ditelantarin sama ayah, dititipin nenek. Nenek nggak mampu, aku ditaruh panti. Masya Allah. Terus mondoknya? Aku ditaruh di panti asuhan Al-Ikhlas Rio Mapan, Surabaya. Nah, mondoknya. Ya, mondoknya. Pondoknya aku sering dititipin ke kakakku. Kakakku ikut ke pondoknya disuruh ngajar ngaji. Soalnya aku Karena dulu tadi itu katanya mondok, nitipin gimana ini? Tapi dia bilang katanya ngajar ngaji. Berarti kan udah bisa ngaji kan Mbak Cindy? pondok. Saya sebenarnya, Mbak, masih ngaji. Iya, Saya pun dipanti juga kan jujur saja. Dengar, Mbak, saya umur 20 tahun masuk Iya. Islam. Menikah 7 tahun, jodoh berhenti, suami pertama meninggal, saya mondok. 1 tahun di pondok pesantren Temboro. Itu 1 tahun saja. Yang saya belajar ini, Iqra. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu saja yang saya belajar. Karena apa? Saya dari kecil memang tidak Islam. Terus yang kedua yang saya baca fikih Islam. Yang saya baca Ayolah, tuh Mbak kedua, Cindy. Artinya saya saya pelajari cuma fikih Islam. menasehati ke Mbak Cindy ya dan teman-teman semua, jangan pernah bohong, jujur. Jadi Itu keren. sebenarnya Mbak Gitu. Cindy kalau pernah mondok tuh bersyukur loh, Mbak. Bener. Iya, saya aja baca Al-Quran jujur saja masih belepotan. Nggak apa-apa sih Tajwid aja saya kalimatnya kurang tadi Nora paham. dia mondok kok bukan pondok. Kan masalahnya mondoknya di mana, pondoknya di mana kan gitu. Nanti kalau di panti kan sama aja kayak mondok, kan jauh dari orang tua, terus jaga. Oh iya benar. Berarti bukan mondok pesantren berarti. Betul. Mbak Cindy udah menikah, Mbak? Belum, aku kan nggak ada kata-kata pesantren. Aku kan pernah mondok. Ya. Gitu. Maksudnya Balik Mbak, lagi. Ini Baru mulai Mbak, terbuka sebenarnya jujur bukannya aja. mondok. Kalau jujur bagus. Benar. Gini. Kitab kuning, kitab ini, mana ada orang pondok memang harus katanya duh kacau ini orang. Mbak pernah Tajwid aja lah. mungkin Itu aja, gini, yang paling gampang, dia yang paling dibawa gampang sama tajwid. kakaknya mondok Bentar, Nora. di pondokan Bentar, itu, Nora. kakaknya Dia mengajar. tadi bilang Iya, mondok, iya, Pak. Mbak. Belajar kitab kuning, Iya, itu. belajar kitab apa katanya segala macam kitab. Iya Sekarang larinya saya mau belajar tanya, kitab bahasa kuning lah. kok orang belajar yang Tajwid dasar aja nggak lah tahu kok katanya. kitab kuning. Juga ada kitab gitu Kak, masalahnya di MTS Enggak, dia melihat kakaknya mengajar di pondokan itu membawa kitab kuning. Sebenarnya itu Oh. sebenarnya maksudnya. Iya, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Iya, Tapi Mbak tapi nggak ikut Untung nggak belajar sama mempelajarinya. Mandru sama Hos ini Bam. Kalau belajar sama Mandru dia ada Tadi kitab gundul sama kitab dibilangnya, gondrong Bam. Dia belajar kitab kuning. Dia saya ngedenger ngomongnya belajar kitab kuning, Iya. belajar tajwid, belajar fikih. Sekarang mau Iya, tanya, Mbak. belajar tajwid yang mana belajarnya? Hukum tajwid ada berapa? Itu aja saya memang Saya jujur nggak tahu loh, Bang. Ah, lupa semua. Iya, Aduh, Aku udah lama ini nggak ngaji. kadrun udahlah dok kadrun lu ah, nggak usah ngomong-ngomong. Berapa anu lah. tahun Mbak masuk Kristen, Mbak? aku sebenarnya udah barusan 5 bulan, cuman ninggalin ngaji udah lama, kayak mempelajarin ilmu Iya, Islam Mbak udah masuk lama. Kristen berapa tahun? 5 bulan. bulan. Aku Baru 5 Iya, bulan, 5 Mbak. bulan. Tapi 5 kok udah bulan terus bisa lupa lupa gitu. mengaji loh, Mbak? 5 bulan terus Aku lupa kan- gitu. Iya, saya umur 20 tahun masuk Islam, sekarang umur saya 39. Tapi kalau doa Bapak kami saya masih tahu, doa Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu, jadilah kerajaanmu. Tuh. Tahu saya. Yang mualaf itu Mbak. Jadi tolonglah Mbak belajar jujur supaya kita ini apa ya kenalnya tuh sama Mbak gitu loh. Kan kasihan Mbak malah jadi di sini tuh memalukan diri sendiri. kakak. Iya, iya, Mbak. Iya, Dek. Jadi gini ya, kalau Mm-mm. orang Jawa kan udah keberatan, katanya aku gini. Ya udah aku pamit turut najat dulu.
Yang di bawah itu jangan nggak usah di apa. Itu tengoklah. Ini ada si Martin Lodo, Mbak Nora salah katanya. Saya juga bingung, tak saya salah yang mana. Kalau saya masih sudah lupa dengan doa Bapa kami, pengakuan Imam Rasuli, 10 hukum Taurat itu wajar dari umur 20 ke umur 39 itu berapa tahun? Wajar dong, saya agak lupa-lupa dikit, tapi setidaknya saya masih Tanya ingat. Bibelnya, Mbak. Terus tanya Bibelnya. Itu loh. Mbak Nora aja berdua, tanya Bibelnya. Udah lah Bam, ini udah ketahuan Cindy kok. Kalau Cindy mau kabur Salah silakan. bukan salah, tapi pembual Karena itu di sini banyak itu. bukan tempat untuk membuat saya nggak kalimat masalah. atau bahasa yang bohong. Abang Baim, kalau abang nggak berkenan saya di sini, saya turun no. Saya sangat berkenan, cuman jangan pernah bikin cerita bohong. Loh, saya nggak bikin cerita bohong, Bang. Nah, sekarang saya tanya, mondok katanya belajar kitab kuning, katanya pernah mondok pesantren, ditanya hal yang Tadi kan dasar nggak tahu. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Nora. Kenapa Nora jelasin tuh Saya minta kamu? penjelasan dari Mbak Cindy. Loh, Abzai, sebenarnya kan tadi kan nggak paham. Aku kan ke pondok itu diajak kakakku, aku di panti, dititipin. Oh, jadi niru ngomong Tadi Nora bilang lagi akunya sekarang. belajar kitab kuning. Tajwid. Kita tajwid, ilmu fikih. Nah, Begini, sekarang Bang. tanya saya, ilmu fikihnya apa Mungkin begini kitabnya? Bang. Ya Dia Allah. mungkin dari kecil kalau soal agama itu tidak diapakan kali ditekuni gitu loh Bang. Ya, tapi Mbak Nora Enggak, nggak usah ngomong-ngomong ini aku orang ini mondok udah nipu-nipu pesantren, nih, Kak Nora, baca kitab nggak kuning, usah belajar percaya. tajwid. Iya. Terus Omongannya seakan-akan gitu, dia Bang. bisa Iya, memang bahasa Quran. salah dia di situ. Iya, Dia tadi ini nggak mau framing bagus. kita. Mbak Nora bilang dia ketemu tadi, dia niru lagi omongan Nora. Dia tadi tuh ngomongnya, aku ini belajar kitab kuning, belajar tajwid, kuping saya nggak meleset. Sekarang Mbak Nora lagi yang jelasin tadi, dikutnya omongan Kak Nora katanya. Iya, itu. Berarti Kan nggak sebenarnya jelas ini Pak manusia Sindi ini. itu Ya udah berarti harus yang terakhir, cobalah. Kalau pertanyaan saya nggak terakhir jelas jawab dia turun, jujur. Kak. Enggak gini Dia Mbak ngomong Cindy. lucu. Pertanyaan Iya. terakhir Lu jawab ngomong jujur lucu ya. kayak- Cindy, Mbak kamu Cindy ngomong kayak kita Bibel santriwati loh. bukan. Kayak Bibel lu ngomongnya kayak Ya Bibel, udah, kadang Kak iya Baim, kadang saya enggak. turun. Oke. Ya, saya turun Kak Baim. Kalau Anda tidak berkenan. Assalamualaikum. Iya, ngomongnya kayak Bibelnya, kadang iya kadang enggak, kadang Tuhan, kadang manusia. Yang bikin cerita Iya. bohong itu. Cuman ngarepin Iya. koin doang. Cara bikin koin lama-lama di sini. Iya, gitulah kalau iya kalau yang namanya kadrun itu ya. Saya bilang lagi sekali jangan, lagi. Ini jangan kayak mengaum di Bibelnya. tengah-tengah singa. Ngaku-ngaku Kayak mondok orang-orang yang udah pernah orang-orang ngajar kadrun itu kayak pondok. gitu. Kayak Bibel saya bilang. Masya Yang ini Allah. bilang iya, yang itu bilang enggak. Yang ini bilang iya itu kadang iya kadang enggak. Naik turun juga kayak Tuhan. Kadang naik kadang Saya turun. dengar tadi tuh loh Aduh, Bang, kacau. jujur saja sebenarnya saya tuh sedih loh, mau nangis bener. Ya, berapa Apa yang kita mau tangis kalau tahun kayak terus gitu? saya berharap, iya bener loh Bang. Berharap orang tua saya masuk Islam, alhamdulillah sudah masuk, kok ada pula orang sudah Islam balik ke Kristen ya. Iya, karena bohong. Gitu loh. Eh, Enggak, sebenarnya bukan masalah bagi kita orang mau masuk Islam, mau bolak-balik. Bohongnya iya, itu. Islam juga nggak merasa rugi kok. Iya, bohongnya itu. sedih saya loh Bang. Bohongnya itu. yang bikin kita nggak suka gitu loh. Iya, dia mau masuk Islam. Assalamualaikum Pak Rahman, saya Rahman. Gimana Pak Dokter? Abang Apa kabar? Rahman aja dari tadi udah ruwetin. Udah lama rindu kali aku dengar Pak Dokter ini. Kemarin masuk saya mau naik, hilang. Untung nggak disuntik mati sama Bang Rahman ini. Itu dia. Enggak, saya turun karena tadi saya kepingin Mbak Nora memberikan sedikit perbandingan antara mualaf dan murtadin. Pada akhirnya kan ketahuan Bang Rahman bahwa itu bohong. Ketahuan. Iya Saya belajar ikuti pondok, Bang. Pak Dokter, belajar pondok. Kemudian baru masuk Islam tuh 5 bulan. Iya, dia bilang orang taat, orang pondok baru masuk Islam, baru masuk Kristen. Itu ada 5 kalimat bulan di bawah baru itu Islam. naufal. Aku mau Ditanya, masuk Islam, ditanya tapi ilmu yang yang dipelajarin mau nggak ada yang tahu. nuntun aku bersyahadat katanya. Hah? Bang Mandro di bawah ada Siapa, siapa, naufal. Aku Siapa? mau masuk Islam. Ya. Mana, Siapa mana, yang mana? mau nuntun aku bersyahadat? Katanya. Enggak, kalau memang mau masuk Islam ke masjid, syahadat di situ akan disaksikan. Sini aja kalau mau naik kalau bener-bener. Turun naik aja. Novel naik. Iya, kirim permintaan. Tunjuk alamatmu di mana nanti biar kita susul sana.
Jangan framing. Mana Noval? Dia di mana alamatnya? Siapa tadi Bang? Kasus kemarin seminggu kemarin yang luar biasa viral tuh. Cindy, Si Candy. Candy. Candy Nama saya kenapa? mirip-mirip Candy dan Cindy. Cindy. Oh, Bang Tunggal Santoso, enggak. Maksud saya tuh sebenarnya kalau kita memang mau syahadat, sebaik-baiknya memang di masjid. Disaksikan. Udah kalau yang mau ada di sini nggak apa-apa, naik lah. Iya, enggak apa-apa. Udah aku jambak, Maaf ya Bang Kita Tunggal saksikan. Santoso.